Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Mas Rohit. Mulai dengan hari ini berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi anak-anak, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pernikahan dalam Islam. Oke, jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang seperti pengertian, syarat, rukun, hikmah, dan persyaratan ijab kabul. Baiklah, yang pertama-tama di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Jadi pernikahan itu sendiri adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara sepasang lelaki dan perempuan yang sama-sama memiliki tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, serta ingin memiliki sebuah keturunan yang akan membawa keberkahan bagi generasi ke depannya. Dan setelah itu, selain dengan adanya hubungan yang dilalui dengan pernikahan, insya Allah hubungan tersebut akan sah dan halal, serta akan menumbuhkan ketenangan dari jiwa masing-masing pasangan. Setelah itu di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Jadi yang pertama, tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Yang kedua, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang seperti yang dijelaskan tadi, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan yang ketiga yaitu keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan sebuah naluri manusia. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya pernikahan, maka sepasang manusia antara laki dan perempuan akan memiliki rasa ketenangan dalam menjalankan hidup untuk kedepannya. Syarat pernikahan dan rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu tersendiri ada 5 macam. Yang pertama ada calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Nah, baiklah, di sini Ibu selanjutnya akan menjelaskan materi tentang syarat pernikahan dari calon suami. Yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua harus laki-laki, jelas karena ini calon suami jadi harus laki-laki. Yang ketiga itu tidak sedang berihram haji maupun umroh. Terus yang selanjutnya tidak mempunyai istri lebih dari 4, termasuk istri yang masih dalam menjalani idah talak haji. Selanjutnya tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk istri yang masih dalam menjalani idah talak haji. Yang selanjutnya yang keenam yaitu tidak ada paksaan, dan yang terakhir bukan mahram calon dari suami. Selanjutnya yaitu syarat dari calon istri. Yang pertama beragama Islam, yang kedua jelas perempuan, yang ketiga tidak sedang berihram atau berihram haji atau umroh, yang keempat belum pernah disumpahi li'an oleh calon suami, yang kelima tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, yang keenam telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya, dan yang terakhir bukan mahram dari calon suami. Yang ketiga, syarat dari wali. Jadi wali itu memiliki 6 syarat. Yang pertama harus beragama Islam, harus laki-laki, harus lelaki yang balik, berakal, adil, dan tidak sedang melaksanakan haji atau umroh. Jadi syarat salah satu dari wali nikah adalah laki-laki. Nah, wali nikah itu bisa menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu wali nasab, dan yang kedua wali hakim. Jadi wali nasab itu adalah wali yang masih memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan, dan wali hakim itu biasanya nanti bisa diwakilkan oleh dari seseorang yang mengurus di KUA. Yang keempat itu saksi. Jadi saksi itu sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Jadi bisa dipastikan apabila dalam pernikahan tersebut tidak ada wali, maka pernikahan tersebut tidak akan sah. Terus yang kelima adalah ijab dan kabul. Jadi ijab kan ada 2, ijab dan kabul. Ijab itu adalah perkataan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak mempelai laki-laki, dan kabulnya adalah jawaban dari mempelai laki-laki. Jadi contohnya seperti ini. Ijab yang dari walinya itu begini kata-katanya. Aku nikahkan
engkau dengan Fatimah anakku dengan mas kawin Rp10.000 dibayar tunai. Itu yang disebut dengan ijab. Sedangkan qabul, jawaban dari mempelai laki-laki seperti ini. Aku terima nikahnya Fatimah binti Sulaiman dengan mas kawin Rp10.000 dibayar tunai. Bisa juga dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Setelah itu nanti saksi akan berbicara dan menjawab sah atau tidak sahnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian mah dan kedudukan mahar. Jadi mahar itu adalah sebuah mas kawin yang diberikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan yang bisa berupa uang, benda, perhiasan, dan lain-lain. Dan hukum membayar mahar itu wajib dari pihak laki-laki yang harus diberikan kepada pihah perempuan. Karena termasuk syarat sah menikah yaitu dengan memberikan mahar. Terus ukuran mahar sendiri itu dapat berupa harta benda, dapat juga berupa suatu hal perbuatan yang bermanfaat. Besar mahar tidak ada ukuran tertentu yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat dilaksanakannya ijab qabul. Yang pertama, lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah. Yang kedua, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain-lain. Jadi saat wali berbicara ijab dan mempelai laki-laki menjawab qabul, tidak ada namanya perkataan atau perbuatan lain. Jadi harus langsung dijawab. Dan yang terakhir yaitu tidak dibatasi waktu tertentu. Dan materi yang terakhir yaitu hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, akan membangun rumah tangga yang islami, menjadikan hidup lebih tenang dan tentram, menjauhkan dari perbuatan maksiat, pernikahan jalan terbaik mendatangkan keberkahan, memotivasi semangat dalam beribadah, dan yang terakhir melahirkan keturunan dan generasi yang baik. Cukup dari Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya Mas Fatir? Bu, apa penyebab tidak sahnya pada saat ijab qabul? Oh ya, jadi ada beberapa penyebab ya yang mengakibatkan tidak sahnya dalam proses ijab qabul. Yang pertama yaitu adanya jeda di antara ijab dan qabul. Jadi dari pihak antara wali itu kan seharusnya menjawab langsung. Wali berbicara, terus setelah itu mempelai laki-lakinya harus menjawab langsung. Tapi ternyata ada beberapa jeda. Jadi ada beberapa waktu hitungan detik atau beberapa belasan detik itu tidak langsung jawab, maka itu tidak akan sah. Jadi benar-benar harus langsung dijawab. Yang kedua itu antara ijab dan qabul itu diselingi dengan kata-kata lain. Jadi apabila contohnya ada tambahan kata-kata di antara ijab dan qabul itu juga tidak boleh. Terus yang ketiga yaitu kedua belah pihak tidak saling mendengar lafaz ijab qabul. Jadi mungkin terlalu lirik suaranya sehingga tidak terdengar, nah itu maka tidak sah dan harus diulangi. Dan yang ketiga itu ada kata-kata yang bertentangan di antara ijab dan qabul. Jadi contohnya dari pihak wali berbicara saya maharnya sebesar 2 juta, namun nanti dari pihak mempelai laki-lakinya berbicara 1 juta. Itu kan berbeda, maka itu juga termasuk akibat-akibat kenapa ijab qabul tidak sah. Bagaimana? Fatir, paham? Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ya Mas Rahim. Terus bagaimana adabnya mempelai perempuan meminta mahar pada laki? Oh ya, jadi begini. Alangkah baiknya sebelum pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan itu berdiskusi terlebih dahulu mahar apa yang pas, cocok dan sesuai yang bisa diberikan kepada laki-laki ke pihak perempuan. Jadi alangkah baiknya juga dari pihak perempuan itu harus sadar mahar apa yang tidak akan memberatkan pihak laki-laki dan tentunya meringankan. Namun di sini meringankan bukan berarti murah, jadi hanya meringankan yang sehingga tidak akan membuat mempelai laki-laki itu kesusahan. Jadi selain meringankan itu juga pihak perempuan itu juga harus memikirkan bagaimana agar tidak merendahkan pihak laki-laki di mata keluarganya perempuan atau di mata saudara-saudara yang lain. Jadi kuncinya ada 2. Yang pertama itu maharnya harus meringankan pihak lelaki, dan yang kedua tidak merendahkan pihak lelaki. Bagaimana Mas Baik? Sudah paham? Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mengajukan sebuah diskusi kepada anak-anak. Jadi nanti kalian bisa membentuk berpasangan 2-2. Di sini sudah ada 4 macam permasalahan yang ada 4 warna, ada putih, merah, kuning, dan hijau. Nanti anak-anak bisa memilih salah satu permasalahan yang ada di sini. Setelah itu kalian diskusikan jawabannya. Jadi nanti kalian bisa mencari sumber-sumber dari buku, bisa dari internet, dan bisa bertanya kepada ibu. Setelah kalian telah menemukan jawabannya, kalian mempresentasikan salah satu di depan
Bisa dipilih mau warna apa, ada 4 warna. Siapa yang mau milih? Mas Rafid? Ya, warna pink? Ya. Oke, karena warna pink, kertasnya juga pink. Ini nanti kalian buka, setelah itu kalian diskusikan berdua terlebih dahulu. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Ya. Ya. Yuk, perwakilan dari Mas Farid dan Mas Fatir maju untuk membacakan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Oke, Mas Fatir. Dibacakan di Mas Fatir. Yang keras dan pelan-pelan. Kakek dari ayah, 2 saudara laki kandung, 3 saudara laki saya, 4 ponakan sekandung, 5 ponakan laki-laki saya, 6 paman laki-laki kandung, 7 paman saya, 8 sepupu laki-laki kandung, 9 sepupu laki-laki saya, 10 wali hakim. Silakan Mas Fatir. Jadi di sini dijelaskan siapa yang akan menggantikan wali nikah apabila ayah mempelai perempuan telah meninggal dunia. Yang pertama itu bisa digantikan oleh kakek, namun apabila kakek dari ayah, namun apabila kakeknya telah meninggal bisa digantikan oleh saudara lelaki kandung, bisa kakak atau adik. Yang selanjutnya itu saudara lelaki seayah, bisa kakak atau adik. Selanjutnya dari ponakan sekandung, selanjutnya ponakan laki-laki yang seayah. Setelah itu bisa dari paman yang sekandung, yang kedua paman seayah, yang selanjutnya sepupu laki-laki sekandung, yang kedua sepupu laki-laki seayah. Dan apabila di antara seluruh wali nasab tersebut tidak ada yang bisa mewakilkan, maka terakhir bisa diwakilkan oleh wali hakim. Baiklah anak-anak, sudah paham dengan materi pernikahan Islam yang Ibu jelaskan pada hari ini? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kesimpulan dari materi pelajaran pagi hari ini bahwa pernikahan Islam itu harus selalu didasarkan dengan syariat Islam agar menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan dilanjutkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.